Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, pada saat ini dalam kerinduan kami hadir di hadapan-Mu Tuhan. Baik kami hadir yang di rumah-Mu ini, ataupun juga kami yang sedang beribadah di tempat kami masing-masing. Ajari kami Bapa, karena kami akan mendengarkan firman-Mu, supaya damai yang daripada Tuhan bernaung dan juga bertumbuh di dalam hati kami pribadi lepas pribadi setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan, kiranya kami mampu memahami dan juga mampu merealisasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, khotbah kita hari ini terambil dari surat 1 Petrus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita semua. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu, janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Baik, shalom bagi kita semua. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tema kita hari ini adalah melakukan perdamaian dengan sepenuh hati. Dari tema ini kita pahami ada dimensi lain, bahwasanya ada perdamaian yang tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Nah, nanti kita akan bahas kira-kira bagaimana konsep damai yang ada di tengah-tengah kita dalam kita beragama ataupun di dalam beriman kepada Tuhan ataupun di dalam sosial masyarakat kita. Nah, damai itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut sebagai shalom, kalau dalam bahasa Yunani disebut eiren, atau hurufnya eirene. Nah, apa sih pengertian damai? Kalau dalam KBBI saya baca kalau damai itu artinya tenang, kalau damai itu artinya aman, tidak ada perang, dan kemudian rukun, tidak ada perselisihan, tidak ada konflik satu sama lain, dan kemudian tidak ada permusuhan. Nah, kalau saya pribadi, saya bisa juga mengatakan hatiku damai ketika mendengarkan musik. Hatiku damai ketika mendengarkan pujian rohani. Tapi tidak sedangkal itu, karena ada orang juga ketika mendengarkan musik damai, tapi setelah nggak mendengarkan musik, wah, ngajak berantem aja kerjanya, kan begitu. Nah, tapi itulah pengertian-pengertian damai. Nah, kalau pengertian damai versi 62 di slide selanjutnya, nah ini versi orang Indonesia ya. Damai di Indonesia itu ada tarifnya Bapak Ibu.
Ya, mungkin beberapa orang kita mengalami ini yang dulu kalau razia-razia kena razia uang damainya berapa gitu kan. Ataupun di dalam kecelakaan lalu lintas, misalnya kita menyenggol mobil orang sampai hancur bumper depan atau belakangnya, udahlah damai aja lah gitu kan. Daripada ribet, daripada harus ke polisi, berapa uang perdamaiannya? Bahkan kalau misalnya Bapak Ibu Saudara pun menabrak orang sampai meninggal, kalau di Indonesia ini bisa ada uang perdamaiannya. Ya, kalau di kitab Perjanjian Lama tadi, Absalom itu saking marahnya sama si Amnon, ya kan? Nanti bisa dilihat ceritanya kenapa dia marah sama Amnon, dia sampai membunuh kan begitu. Nah, ada juga orang-orang yang menurut saya di Indonesia ini damainya itu bisa berbentuk diam. Nah, gimana ini yang bentuk diam Pak Pendeta? Misalnya saya berseteru dengan Diaken Ezra, gitu kan? Bermasalah, berkonflik, terus nggak ngomongan. Terus ada orang yang nanya, loh Ezra udah baikan sama bapak itu? Oh udah damai kok. Tapi kok nggak ngomongan? Ya memang nggak ngomongan, tapi udah damai aja di hatiku, gitu kan? Nah ini versi-versi orang banyak yang seperti ini Bapak Ibu. Dan ini yang harus ditekankan kepada kita pada tema kali ini, perdamaian yang sepenuh hati. Nggak ada damai yang nanggung-nanggung gitu kan. Ya yang sering terjadi di Indonesia, untuk mendapatkan kedamaian pun harus demonstrasi dan harus rusuh kan begitu. Untuk merasakan damai juga kita harus misalnya dengan modal yang besar. Karena ada orang yang perspektifnya damai itu kalau rumahnya ada kolam renangnya, ya kan, baru garasinya ada 2 lantai ke bawah. Nah itu dia merasa damai, ya kan. Ataupun keamanan sekuritas dari rumahnya ada alarm dan lain sebagainya, dia merasa damai di rumahnya. Nah, tadi cerita juga sama Ibu Pendeta bahwasanya sekarang ini juga banyak orang yang merasa damai beribadah di rumah kan gitu. Jadi kami diskusi kira-kira what if kan gitu. Bagaimana kalau misalnya corona selesai, pasti banyak ataupun mungkin 30-40% jemaat lebih nyaman dan lebih damai ibadah di rumah. Kan begitu. Tapi banyak juga orang yang merasa kalau udah datang ke gereja lebih teduh hatinya, lebih tenang hatinya. Ya, perasaan damai itu memang masing-masing orang punya deskripsi masing-masing. Tapi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kali ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, konteks di perikop 1 Petrus 3 ini berarti sebelum Petrus menyampaikan surat ini, ada perselisihan di sana. Nggak mungkin dong dia mengingatkan kepada jemaat di tempat dia melayani, kalian harus seia sekata, sementara mereka memang seia sekata dari awal, kan begitu. Nah, kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Inggris lebih jelas one mind, satu pikiran. Karena kalau seia sekata ini bisa jadi permasalahan juga. Jadi dulu saya ingat waktu di Sumatera, ada polisi gitu kan, ada polisi yang dia mau menangkap tersangka narkoba. Udah, terus istrinya teriak-teriak, maling. Kebetulan di daerah itu sudah lama ada maling kerbau. Nah, si polisi ini kan nggak pakai baju dinas. Sudah, ketika si ibu ini teriak, warga sekampung seia sekata untuk menghajar si orang yang mereka belum kenal ini. Dihajarlah Pak polisi ini dan meninggal. Ketika sudah meninggal, akhirnya satu kampung itu sepi. Kenapa? Dibawa ke penjara semua. Nah, itu pemahaman negatif tentang seia sekata. Jadi dalam bahasa Inggris dia lebih masuk pemahamannya one mind, satu pikiran. Satu pikiran ini mengarah kepada pengajaran akan Kristus. Kalau sudah searah kita kepada pengajaran Kristus, it's fine. Dan menurut saya akan berjalan beriringan kalau kita sudah satu paham dengan Kristus. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam konteks perikop kita kali ini, di ayat 8 sampai dengan ayat 9, ada dia wejangan komunal. Jadi wejangan yang disampaikan di ayat 8 ini sampai 9 ini kepada kolektif kan begitu. Secara keseluruhan dikatakan di sana satu pikiran, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, rendah hati, tidak membalas yang tidak baik dengan ketidakbaikan. Dulu ada jokes-jokes kecil dulu kan. Kita itu nggak boleh marah katanya. Jadi mungkin sudah sering didengar. Kalau kamu dilempar pakai batu, lempar dia pakai bunga sama potnya. Ya kan? Potnya pot batu yang besar itu kan dia lebih meninggal kan gitu. Nah, memang menerima bunga langsung bunga kematian kan gitu. Nah, banyak orang yang menurut saya belum mampu sebenarnya
Ya misalnya kita diomongin orang di belakang kita sakit hati. Gitu katanya, iya. Awas lah ya. Dia balik ngomongin di belakang lagi. Kalau saya sering berpikir, kalau misalnya ada yang ngomongin saya di belakang, berarti saya di depan dia dong. Ya kan, logikanya seperti itu. Berarti saya lebih maju daripada dia. Orang dia ngomongin saya di belakang saya, bukan di depan saya. Tapi banyak orang yang enggak terima dengan hal itu. Gitu katanya. Kau tahu enggak? Kalau dia itu juga, wah ini kalau udah kayak gini, udah panjang ceritanya nih. Bisa mengumpulkan massa ini kan begitu. Si Anu itu begininya sebenarnya. Ya aku pun baru tahu. Rupanya muncul hoax-hoax yang lain untuk mengcounter omongan yang lain. Dan tidak ada damai. Misalnya di Permata mungkin. Saya nggak bilang di orang tua ya, tapi menurut saya ini saya jumpain juga. Ketika bermasalah dengan argumen, udah langsung, kutandai kau ya, nggak setuju kau sama saranku, katanya. Kutandai kau ya, kemarin kau bikin aku malu, padahal udah bagus sekali itu kurencanakan dari rumah, kayak gini rencananya. Nah, itu yang sebenarnya menjadi PR besar kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang menjadi pertanyaan yang harus terus terbuka. Bagaimana saya untuk bisa satu pikiran ataupun mengasihi saudara, karena COVID ini saya merasa damai itu pun berkurang. Kasih itu pun sulit untuk direalisasikan. Kenapa saya katakan begitu? Misalnya ada satu jemaat kita yang meninggal misalnya. Kita nggak bisa berkunjung. Kita nggak bisa duduk di sana beramai-ramai, nggak bisa. Kalau misalnya sebelumnya kita bisa sampai beberapa hari mungkin hadir di sana, baru ada ibadah penghiburan dan lain sebagainya. Sekarang nggak bisa. Kemarin jemaat GKPS di Pekanbaru ada penatua yang meninggal karena COVID, Mergahaloho. Akhirnya nggak dikubur dengan agenda ya, dengan ini dan sebagainya, karena protokol kesehatan yang mengubur dia. Dan akhirnya keluarganya juga terjangkit positif corona. Dan ini yang menurut saya Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini, dalam memahami apa yang terjadi di sekitar kita, ini juga menjadi PR besar bagi kita. Saya rasa semua orang ketika menghadapi COVID ini gak ada yang tenang kok hatiku Pak Pendeta, damai. Tapi memang seharusnya begitu, karena ada Tuhan yang menjadi perlindunganku. Di beberapa ibadah saya selalu katakan bahwasanya kita jangan berpaut kepada penemuan vaksin dan lain sebagainya. Itu hanya salah satu media untuk menyembuhkan, kan begitu. Nah, terus saya katakan bahwasanya krisis rohani yang terjadi sekarang ini, caranya untuk memperbaiki itu satu-satunya terapi, menurut saya pribadi ya, sebagai pendeta, ya dengan firman Tuhan. Itulah terapinya kita untuk menjaga kerohanian kita supaya nggak krisis. Ya apalagi kayak anak-anak sekolah minggu kita yang tidak bersekolah minggu, kalau menonton mungkin mereka tergoda untuk nonton Lulu Kids atau nonton Baby Shark gitu kan, ketika nonton di YouTube terganggu mereka konsentrasinya. Dan banyakan yang tidur juga kan, nggak menikmati. Nah, kalau kita lihat di firman kali ini, kita akan fokus kepada rasa damai dan juga perdamaian di dalam persekutuan kita. Di ayat 10 sampai dengan ayat yang 11 dikatakan di sana mencintai hidup. Yang memperoleh berkat di ayat 9 dikatakan adalah yang mencintai hidup. Bagaimana mencintai hidup? Kalau menurut firman Tuhan kali ini dikatakan di sana, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan kemudian bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Baru jangan hanya manis di bibir, begitu kan. Dan kemudian menjauhi yang jahat, baru mencari dan berusaha meraih perdamaian. Nah, sekali lagi saya ingatkan seperti di awal saya kasih analoginya tadi, mencari dan juga berusaha meraih perdamaian itu jangan dengan materi, kan begitu. Walaupun banyak orang yang itu sebagai media, tapi banyak orang juga yang akhirnya potensinya membuat dia jauh daripada Tuhan. Nah, mencari dan berusaha meraih perdamaian itu adalah dengan, tadi di awal dikatakan dengan mengasihi saudara-saudara. Mengasihi saudara-saudara bukan dengan catatan take and give. Aku mengasihi dia karena ya dia juga baik sama saya. Yang selalu saya ingatkan kepada jemaat adalah prinsip untuk berbuat baik kepada orang lain itu adalah ya berbuat baiklah. Kalau dia nggak berbuat baik sama kita, itu urusan dia sama yang di atas. Yang jelas kita sudah melakukan tanggung jawab kita sebagai
orang yang taat kepada firman Tuhan. Nah, dan kemudian di ayat 12 dikatakan Tuhan itu, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, berarti kita diperhatikan. Kalau nggak salah saya pernah khotbahkan di sini juga ya. Pengertian orang benar itu apa? Misalnya saya orang berdosa dan saya mengaku dosa saya itu termasuk kategori orang benar. Karena kalau secara ideal, secara alkitabiah, orang benar itu ya hanya Yesus. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak melakukan kesalahan yang membuat hati Tuhan terluka, dan dia melakukannya dengan sempurna. Jadi kalau dikatakan tidak ada orang yang benar secara prinsip alkitabiah, memang iya. Tapi sekali lagi seperti yang saya contohkan tadi, saya orang berdosa dan saya mengaku dosa saya kepada Tuhan. Saya termasuk orang benar. Misalnya, saya jelek, terus saya ngaku cakep. Nah ini saya nggak orang benar, itu contoh kecilnya ya. Nah, jadi orang-orang benar ini yang kita sekarang ini yang mengaku kita adalah orang yang berdosa, kita adalah orang yang membutuhkan Tuhan untuk perlindungan bagi kita, membutuhkan Tuhan untuk menjaga diri kita. Kita adalah orang-orang benar itu. Dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Ya nggak perlu saya nyanyikan ya, hati-hati gunakan tanganmu. Udah dewasa sendiri kita masing-masing. Tapi lagu itu sangat satir sekali sebenarnya. Sangat kuat sekali maknanya. Harus berhati-hati dalam menggunakan organ tubuh kita, bahkan pikiran kita. Nah, dan kemudian selanjutnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat 13 sampai dengan ayat 14, firman Tuhan di sini kan mengatakan, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik. Nah, ini termasuk Termasuk tugas kita juga. Kenapa saya katakan? Karena yang dikatakan di ayat 13 ini bisa berbeda dong dengan realita. Karena contohnya kayak modus-modus kejahatan, mungkin di medan sekitar yang paling banyak modusnya ya. Modus pura-pura jatuh, pura-pura ditabrak, niat baik mau membantu, terakhirnya kena rampok, kan begitu. Baru ada orang-orang yang tiba-tiba datang ke rumah, mengetok rumah, memberi masker. Yang sekarang itu yang lagi nggak tahu ya, di grup WhatsApp keluarga kayaknya itu membagi masker, katanya dari gereja ataupun dari lembaga mana, ketika dipakai ternyata udah ada obat bius. Padahal niat kita baik, menjamu mereka sebagai tamu, kan begitu. Nah, jadi ternyata firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kita, walaupun Petrus mengatakan kepada jemaat pada saat itu, ini menguatkan semangat mereka supaya berbuat baik. Yang seperti saya katakan tadi, misalnya saya berbuat baik kepada Diaken Ezra, saya nggak perlu mengharapkan perbuatan baik dari dia. Bisa saja perbuatan baik saya datang dari ibu pendeta. Atau ada dari yang lain yang bahkan yang mungkin saya tidak kenal. Jadi kehidupan itu dalam berbuat baik Bapak Ibu seperti jejaring. Jadi jangan hanya strike kepada aku baik sama dia, dia harus baik sama saya. Nanti akan kecewa. Ketika di momen tertentu dia nggak bisa membantu Anda akan kecewa. Ya sudah, lo gue end. Kan begitu. Putus hubungan persaudaraan dan tidak ada damai. Apapun ceritanya. Nah, dan kemudian apa yang kita lakukan ketika berbuat baik tetapi dijahatin? Kalau firman ini mengatakan, ya harus berbuat baik. Bahkan kalau memaafkan pun harus 70 kali 7 kali. Tak terhingga kan itu. Nah, ini PR kita. Saya kasih contoh. Yang mati martir ya. Kayak misalnya Stefanus. Stefanus itu mempertahankan kepercayaan dia kepada Kristus. Dia mengatakan Kristus ada juru selamat dan sebagainya. Orang-orang di sekitar situ nggak setuju. Baru dia akan mau dihukum mati dengan dilempar batu, ya kan? Saya udah pernah juga kalau nggak salah di sini ngomong itu, lempar batu. Ini bukan pakai batu ginjal ya, pakai batu besar ya, batu kerikil itu dilempar. Dia menyesal nggak? Apakah Stefanus menyesal karena dia matinya perlahan-lahan loh Bapak Ibu? Kena batu kecil aja, kena di pelipis itu rasanya mau nangis. Ada yang nangis juga. Nah ini batu dan dia mati perlahan-lahan. Dia nggak menyesali itu. Karena dia tahu dengan mempertahankan iman dia kepada Tuhan, dia akan menerima kebahagiaan nantinya. Itu yang harus kita pelajari dari orang-orang yang ada di tokoh Alkitab kita. Tidak ada tokoh-tokoh Alkitab kita yang sempurna kecuali Yesus. Mereka semua manusia seperti kita, yang memiliki tahapan-tahapan ataupun proses yang dijalani mereka untuk sampai kepada restorasi dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan. Saya kasih contoh satu lagi, Nabi Elia. Nabi Elia ini Bapak Ibu Saudara, nabi yang luar biasa menurut saya,
Dibandingkan nabi yang lain, dia menurut saya satu nabi yang extraordinary. Karena Nabi Elia ini minta hujan dikasih hujan, minta api dikasih api. Dan kemudian dia melawan Nabi Baal sebanyak 450 orang dan dimatikan semua loh sama dia. Kemudian dia mengalami krisis. Takut. Padahal Tuhan menyertai dia. Sampai dia bilang, Tuhan cabut aja lah nyawaku. Tuhan ambil saja nyawaku. Dan ketika dia mengalami krisis, Tuhan menyertai, dikasih makan loh langsung sama Tuhan. Melalui malaikatnya. Dikasih makan. Sampai dia bisa berjalan 40 hari. Dan kemudian apa yang didapatkan Elia? Dia punya tanggung jawab lebih. Menahbiskan ataupun mengurapi raja yang baru. Raja Hazael. Dan kemudian terakhirnya, dia naik ke surga. Nah, harapannya adalah tokoh-tokoh Alkitab yang kita pernah tahu dan yang pernah kita renungi dalam kehidupan kita, dalam khotbah-khotbah ataupun dalam renungan yang kita baca, itu membuat kita lebih semangat lagi menjalani kehidupan ini. Tuhan beserta kita. Dan hanya Tuhan, one and only. Satu-satunya jalan yang membuat kita lebih dekat kepada pencipta kita. Dan bagaimana di ayat 15-17 dikatakan hidup dalam Kristus. Nggak perlulah misalnya pendeta ataupun majelis di sini membuat data gitu kan, membuat list. Menurut saya itu terlalu kekanak-kanakan. Kita masing-masing sudah dewasa, sudah paham bagaimana hidup di dalam Kristus. Karena dalam kondisi pandemik ini, terakhir di Jogja saya lihat tanggal berapa ya? Tanggal 15 September kemarin, 1.800 yang positif, yang sembuh 1.300, yang meninggal 53. Dan pasti banyak orang-orang yang udahlah, udah capek berdoa. Gak berubah, udah 6 bulan loh, udah setengah tahun. Ada juga orang yang akhirnya kecewa. Gak betul lagi yang bertuhan ini. Sia-sia semua pelayananku selama ini. Dan ada juga orang yang kecewa dan tidak mau memperbaiki mindsetnya. Sebagai orang yang punya iman yang dewasa, kita harus menerima hikmat apa yang terjadi di masa-masa ini, kan begitu. Karena memang itulah tujuan kita sebagai orang yang mengaku umat Tuhan, anak-anak Kristus. Kita melihat apa hikmat yang bisa kita terima dari kondisi sekarang ini. Kan begitu. Walaupun banyak sekali hal-hal yang kita belum beradaptasi, Bapak Ibu. Menurut saya semua orang yang beribadah, kita umat Kristen belum beradaptasi dengan kondisi ini, belum merasakan nikmatnya, kan begitu. Persekutuan itu, karena kalau kita bilang dengan firman Tuhan, di firman Tuhan dikatakan 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir, kan begitu. Sementara kayak sekarang orang lebih banyak beribadah via Zoom, via streaming, Tuhan hadir juga. Walaupun dia dalam ruang digital, Tuhan hadir. Orang Tuhan itu yang omnipresent, yang bisa hadir di berbagai tempat, di berbagai kondisi situasi. Nah, jadi pergumulan kita hari ini bukan hanya sekedar bagaimana saya mempertahankan iman saya, bagaimana saya mampu untuk berdamai dengan kondisi ini. Ditambah lagi tanggung jawab kita yang lain adalah harus memiliki damai dengan orang-orang lain. Tidak hanya sekedar dengan diri kita, tapi untuk berdamai dengan orang lain dengan sepenuh hati, kita harus bisa dulu berdamai dengan diri kita. Kita observe diri kita, saya ini siapa sih? Sudah sejauh mana yang saya lakukan? Sudah sebanyak apa yang saya lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Baru akhirnya bisa kita menjalankan perdamaian dengan sepenuh hati kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun tidak bisa saling bertegur sapa, tidak bisa saling kunjung mengunjungi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali. Menurut saya pengajaran Kristus yang paling utama adalah damai itu sendiri. Makanya banyak sekali orang Kristen yang namanya Shalom, yang namanya Eiren. Banyak sekali, bahkan damai juga ada namanya. Tapi tidak hanya sekedar nama kan. Karena kalau secara politik Partai Damai Sejahtera pun nggak bertahan lama, begitu. Nah, tapi bagaimana sebagai umat Kristen kita seperti tadi mengarahkan mata kita kepada Tuhan karena Tuhan sedang memperhatikan kita, menjaga bibir kita, menjaga mulut kita, menjaga lidah kita
Dan kemudian dikatakan tadi di ayat 10-12 itu bagaimana kita menjaga diri kita tidak membalaskan kejahatan dengan kejahatan, menjauhi kejahatan. Ini yang menjadi PR yang harus terus kita lakukan sampai akhir hayat kita. Tidak hanya pada khotbah kali ini Bapak Ibu, tapi harus terus kita lakukan karena inilah pengajaran yang diharapkan Kristus bertumbuh dan berbuah di dalam diri kita. Jadi semoga firman Tuhan kali ini lebih mendekatkan kita kepada pemahaman bagaimana melakukan perdamaian dengan sepenuh hati. Berdamailah dulu dengan diri kita masing-masing dan dekatkan diri kita kepada Tuhan. Amin, kita bersatu di dalam doa. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk rasa damai yang bisa kami nikmati pada saat ini. Jikalaupun kami masih belum beradaptasi, kami juga harus berdamai dengan kondisi ini. Baik kami yang bisa beribadah di rumah-Mu ini, ataupun kami yang harus beribadah via live streaming. Tapi itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan. Walaupun kami harus menyesuaikan diri kami, harus menerima kenyataan bahwasanya kami harus menghadapi kondisi ini, dan kami percaya dalam proses menghadapi kondisi ini, Tuhan hadir dan tinggal bersama kami. Ajari kami Tuhan supaya tetap menunjukkan mata kami kepada Tuhan. Supaya kami juga walaupun dalam jarak yang jauh kepada jemaat-Mu, kami bisa membangun perdamaian dengan sepenuh hati. Supaya kami bisa saling membangun persekutuan yang lebih lagi meskipun via ruang digital. Ajari kami Tuhan melalui pengajaran Petrus yang disampaikan kepada jemaat-Mu, supaya kami menjaga diri kami dan selalu menumbuhkan shalom di dalam hati kami. Ini kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mengaku iman percaya kita seperti semua orang percaya di seluruh bumi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tiba saatnya kita memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan. Karya Tuhan yang menjadi dasar kita mengucap syukur adalah firman-Nya di dalam surat Efesus 2 ayat 14. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sementara kita memberikan persembahan, marilah kita bernyanyi dari PKJ 196 bait yang pertama dan seterusnya. Persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, jangan wajahmu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami yang di surga, terima kasih Engkau masih menjaga kami dan juga menjagai semangat kami bersekutu bersama Tuhan. Jikalaupun hari ini Bapa,
kami dalam kondisi kami yang hanya Engkau yang mengerti. Kami percaya Engkau masuk ke dalam pribadi kami lepas pribadi, mengingatkan kami, mengajarkan kami untuk menjadi lebih taat lagi terhadap firman-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan yang terbaik dari kami. Kiranya Engkau menerimanya Tuhan, Engkau pakai melalui gereja-Mu, supaya semakin termulia nama-Mu Tuhan melalui jemaat-Mu GBKP Runggun Yogyakarta. Bapak, kami juga berdoa secara khusus untuk negara kami, untuk seluruh umat-Mu yang ada di muka bumi ini yang sedang berjuang, yang sedang bergumul melawan pandemik COVID-19. Engkau yang menguatkan kami, terkhusus saudara-saudara kami yang terkena virus, begitu juga saudara-saudara kami yang berjuang bertaruh nyawa, yang bekerja di bidang tenaga medis. Engkau yang menyertai mereka, menjagai semangat mereka, keluarga mereka, dan kiranya pelayanan mereka juga Tuhan semakin berharga dan semakin harum di hadapan Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk orang tua kami lansia yang berdasarkan protokol kesehatan tidak dapat bergabung bersama kami untuk beribadah. Jikalaupun mereka harus beribadah di rumah mereka masing-masing, Engkaulah yang menyapa mereka Tuhan melalui ruang digital ini. Engkaulah yang memberikan penguatan kepada mereka. Engkaulah yang mendengarkan nyanyian mereka. Engkau yang mendengarkan semangat dan juga kerinduan mereka untuk bersekutu di rumah-Mu. Begitu juga untuk anak-anak kami yang berusia 12 tahun ke bawah yang tidak bisa hadir di gereja ini dan tidak maksimal untuk mengikuti sekolah minggu. Kiranya Engkau yang juga melindungi mereka Tuhan. Kami tahu bahwasanya tahapan usia mereka di umur-umur 12 tahun ke bawah adalah tahapan mengenal Kristus lebih dalam lagi. Disitulah kami sebenarnya mampu untuk mengajari mereka dan membuat mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, Engkau tahu juga Bapak, jemaat-Mu GBKP Runggun Yogyakarta, baik yang masih tinggal di Yogyakarta ini ataupun yang kembali ke rumah mereka masing-masing. Engkaulah yang menyertai Tuhan, Engkaulah yang juga menjaga persekutuan ini, dan Engkau juga melindungi semua majelis dan juga pendeta yang berupaya lelah dan juga tim yang memaksimalkan supaya ibadah ini bisa berjalan dengan efektif dan juga efisien. Engkaulah yang menyertai mereka Tuhan supaya pelayanan-Mu bagi jemaat-Mu bisa tersampaikan dan kasih-Mu semakin bisa kami rasakan, dan damai itu pun kami terima dari Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Ini kami Tuhan, jikalau kami akan kembali ke tempat kami masing-masing setelah ibadah ini, Engkaulah yang menjaga kami, melindungi kami, dan Engkau yang selalu menjaga kesehatan kami dimanapun kami berada. Ini kami Bapa, kami serahkan doa permohonan dan syukur kami ke dalam tangan pengasihan-Mu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyampaikan tekad dan janji untuk hidup dalam perdamaian kita. Tuhan telah memberikan perdamaian kepadamu. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawabmu sebagai anak-anak yang telah diperdamaikan Tuhan dengan dirinya. Aku berjanji Tuhan tidak akan menyia-nyiakan perdamaian yang telah Kau terima. Tuhan telah memanggil kita untuk menyatakan perdamaian kepada semua manusia. Aku berjanji untuk berdamai dengan sesama manusia dan tetap melakukan kebaikan, sehingga damai yang sesungguhnya tercermin ke tengah-tengah kehidupan ini. Untuk meneguhkan janji kita, mari bersama-sama kita bernyanyi Kidung Jemaat 427 bait yang pertama dan yang kedua. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dan jalanilah kehidupanmu, tunjukkanlah perdamaian yang nyata di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini dapat merasakan kedamaian, dan terimalah berkat dari Tuhan. Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan-Nya yang kekal, dan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Baik, shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan